Terus iki terus kepiye, Mbah? Kok kepiye gimana toh? Lanjut ke 18 plus. Dah, kamu rumah. Gimana ya? Dagangan semakin hari semakin habis. Utang masih menggunung. Kalau aku mau minta tolong siapa ya? Aku orang tua udah nggak punya, saudara juga nggak punya. Gimana ini? Mbak Dino, Mbak Dino, Mbak Dino. Jono, kamu itu kalau ngomong mbok pelan-pelan toh, Jon. Mbak ini belum budek loh. Habisnya loh, Mbak Deno dipanggil 5 kali nggak jawab-jawab. Ada apa, Jon? Loh, Mbak Deno iki kepiye toh? Ini udah tanggal berapa, Mbak? Emangnya kamu itu nggak punya HP? Kamu kan bisa lihat sendiri di HP kamu hari ini tanggal berapa? Maksudku gini loh, Mbak. Hari ini kan hari selamatannya almarhum Simbo. Nah, dulu kan aku udah pernah titip uang ke si Mbak Deno. Terus aku kan minta tolong sama Mbak Deno suruh belanja. Nah, kok sampai sekarang belum dikirim toh, Mbak? Hari ini udah mau dimasak loh, Mbak. Astagfirullahaladzim, Jono. Maaf, Jono, Mbak lupa. Terus duitnya itu malah kepake loh, Jon. Loh, Mbak Deno ki kepiye toh? Ya udah, Jon. Sekarang gini aja, Jon. Kamu tunggu sini sebentar, sekalian jagain warungnya Mbak Deno. Mbak Deno tak keluar sebentar. Loh, Mbak Deno mau kemana? Mau kabur? Ya enggak toh, Mbak Deno mau keluar cari obat, cari duit buat belanjain kebutuhan selamatan simbok kamu. Ah, ya udahlah, Mbak, tak tunggu sini. Ya udah, kamu tunggu bentar ya. Duh, sebenarnya tuh aku kasihan sama hidupnya Mbak Deno. Makin lama makin ruwet. Tapi mau gimana lagi? Aku lo udah titip duit lama sama Mbak Deno. Nah, kebetulan banget ini. Mbak Deno, berhenti. Mas Joni, ada apa Mas Joni? Ada apa? Sini. Ini gimana ini? Gimana apanya Mas Joni? Kok gimana apanya? Utang kamu mau kamu bayar apa enggak? Tapi itu kan utang suami saya Mas Joni. Terus? Utang saya. Ya udah, bangunin suami kamu. Masa iya tuh Mas Joni, orang udah mati kok suruh bangunin? Mbak Deno, kalau orang udah mati terus masih punya utang, itu yang bayar ahli warisnya. Nah, ahli warisnya itu siapa? Aku Mas Joni. Nah, itu tahu. Terus yang harus bayar hutang itu siapa? Aku Mas Joni. Nah, ya udah, sekarang cepet bayar hutangnya. Tapi aku tuh nggak punya duit loh Mas, aku nggak mampu buat bayar utang suamiku itu. Mbak Deno, kami itu apa nggak pernah ngaji toh, Mbak? Kalau utang suamimu nggak kamu bayar, suamimu di sana dalam kubur disiksa. Emang kamu nggak kasihan? Ya gimana ya Mas Joni ya, aku tuh nggak punya duit loh Mas. Aku nggak mau tahu ya Mbak Deno. Aku kasih waktu sampai akhir bulan ini. Kalau kamu juga belum bisa bayar, tak sita warung kamu, Mbak. Itu pun juga belum cukup buat bayar hutang almarhum suami kamu. Paling-paling loh, nilai warung kamu seisinya cuma 30 juta. Tanahnya juga paling cuma 100 juta. Hutang suami kamu loh, Mbak, 200 juta sama aku. Ya ampun, kok banyak banget toh Mas Joni utang suamiku. Ya ampun. Kamu dulu kan juga ikut tanda tangan toh. Iya Mas, aku ikut tanda tangan. Tolong kasih aku waktu ya Mas Joni ya. Sampai kapan? Ya, nggak tahu Mas Joni.
Udah, sekarang gini aja. Aku kasih kamu waktu sampai akhir bulan ini. Sekarang kan tanggal 15, berarti setengah bulan lagi. Terus aku dapat duitnya dari mana Mas Joni? Aku nggak mau tahu. Pokoknya tanggal 30 nanti semua utangmu harus lunas, titik, nggak ada koma. Duh, gimana ya Mas Joni ya? Udahlah, aku itu nggak cuma ngurusin kamu aja, masih banyak urusanku itu. Kamu tuh bandel, ngautang, disuruh bayar bandelnya minta ampun. Ya aku duluan. Duh, kalau kayak gini, aku tuh harus cari duit di mana? Duit 200 juta itu banyak banget. Wanginya bunga mawar ini. Walah mas, aku kalau mencium bunga mawar ini kok jadi keinget saat aku mencium kamu. Kamu kok tega Thomas, biarin aku janda. Mas, kamu kok tega banget Thomas ninggalin aku. Masa ninggalin aku tanpa sebab dan akibat? Aku minta tolong sama si Sumi aja ya. Si Sumi kan orangnya baik hati. Lagi ngapain kamu, Sum? Denok, biasa Nok, lagi nyiumin bunga mawar. Nah, kamu itu nyiumin kok nyiumin bunga. Mbok ya nyiumin laki-laki gitu loh. Iyalah Denok, mana ada laki-laki yang mau tak cium. Oh iya, nasib kita itu sama ya, Sum ya. Oh iya, kamu mau kemana? Ya tujuanku dari rumah tadi ya mau ke rumahmu loh, Sum. Yaudah kalau gitu masuk ya. Ya nggak usah, Sum. Kita duduk sini aja lah, Sum. Masa di luar? Ya nggak apa-apa, ini aja kita ngobrolnya. Ya lah. Nok, kamu kemana aja? Semenjak suami kamu meninggal, kamu kok nggak pernah main ke tempatku toh? Oh alah, Sum. Kamu tuh nggak tahu toh, sekarang hidupku tuh ruwet loh, Sum. Lah kenapa toh Nok? Suamiku tuh meninggal loh, Sum. Ya aku tahu kalau suami kamu meninggal. Tapi dia ninggalin utang, Sum. Lah emangnya utang suami kamu tuh berapa kok sampai hidup kamu ruwet? Banyak, Sum. 100 juta. Hah? 200 juta? Nok, seumur hidupku belum pernah yang namanya megang duit 200 juta. Itu ya Nok, kalau seumpama ditukar duit 1000-an, kalau dijejer, kayaknya Jakarta sampai Bandung loh Nok. Makanya itu, Sum. Aku tuh kesini mau minta tolong sama kamu loh, Sum. Minta tolong apa Nok? Ya pinjemin duit aku buat bayar utang 200 juta itu. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Sum? Kok kamu istighfar? Ya jelas aku istighfar toh Nok. Apa kamu nggak ngerti dengan penjelasanku? Kalau aku nih belum pernah lihat dan juga belum pernah megang duit 200 juta. Lah kok kamu nyuruh aku minjemin duit 200 juta? Terus aku harus gimana ya, Sum ya? Mana ya Nok? Oh ya Nok, aku punya solusi. Apa solusimu, Sum? Pergi ke Mbah Dukun aja Nok. Kamu ini gimana sih, Sum? Masalahku ini kan soal duit, soal uang. Masa suruh tempatnya Mbah Dukun? Kamu tuh apa belum dengar toh? Kalau di kampung ini ada dukun baru dan ampuh. Ya, tapi ya nggak dukun juga loh, Sum. Kamu tahu nggak si Rini itu? Ya. Dia kan udah 10 tahun nggak punya anak kan. Nah pergi ke Mbah Dukun tuh langsung hamil. Ya beda, Sum. Kalau si Rini kan dia pengen hamil. Kalau masalahku ini kan uang, Sum. Nanti malah aku dihamilin sama Mbah Dukun. Ya beda toh. Rini aja pengen hamil langsung dihamilin. Maksudku langsung bisa hamil. Apalagi kamu soal keuangan pasti bisa beres. Emangnya dukunnya itu siapa toh, Sum? Kok ampuh banget kayaknya. Dukunnya Mbah Kabul. Astagfirullahaladzim. Kang Kabul sekarang jadi dukun, Sum. Nah kamu ngapa kok malah istighfar? Ya Kang Kabul itu loh, masa sekarang jadi dukun? Denok.
kamu ketinggalan info ya. Semua orang di kampung ini manggilnya tuh bukan Kang Kabul, tapi Mbah Dukun Kabul. Emangnya kamu udah pernah pergi ke sana, Sum? Ya aku ngapain ke sana, no? Aku loh udah mensyukurin hidupku yang sekarang ini. Ya udah, kalau kayak gitu aku ke sana ya, Sum ya. Ya. No, tunggu, no. Kamu nanti kalau lewat depan, manggil-manggil nggak ada orangnya, lewat samping aja ya. Iya, Sum. Permisi, Sum. Ya, hati-hati. Ya Allah, matur suwun. Aku bersyukur banget. Aku kira hidupku ini udah yang paling susah. Ternyata masih banyak yang lebih susah dari aku. Iki piye to Mbak Deno iki? Apa nggak tahu kalau belanjaannya tuh mau dimasak sekarang? Aduh, malah mumet aku iki. Assalamualaikum. Kang Kabul. Assalamualaikum. Oh iya, kata Sumi tadi kalau di depan nggak ada kan suruh lewat samping. Assalamualaikum. Kang Kabul. Assalamualaikum, Kang Kabul. Oh iya, kata si Sumi tadi kan manggilnya suruh Mbah. Coba kita panggil Mbah, siapa tahu dibukain pintunya. Assalamualaikum, Mbah Kabul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deno, kenapa? Kang, sekarang kamu jadi dukun, Kang. Sini, masuk. Beneran, Kang. Sekarang kamu jadi dukun, Kang. Dah, duduk dulu. Sopo sing kondo kalau aku ini dukun? Siapa yang bilang kalau aku ini dukun? Si Sumi, Kang. Oh, Sumi toh. Si Sumi, Mbah, maksudku. Terus kamu itu ada keluhan apa? Kok kesini? Aku itu kebelet utang, Mbah, 200 juta. Alah, cuma 200 juta? Kamu kok ngentengin duit 200 juta toh, Mbah? Banyak loh, Mbah, itu, Mbah. Ya kalau bagiku duit 200 juta itu kecil. Beneran, Mbah. Kalau kayak gitu, aku mau ditolongin. Ya beneran toh. Asal kamu sanggup dengan syaratnya. Emang syaratnya apa toh, Mbah? Sini tak bisikin. Masa syaratnya harus kayak gitu sih, Mbah? Pantesan aja si Rini, Mbah, nikah 10 tahun gak punya anak, minta tolong sama Mbah langsung hamil. Sopo sing ngomong? Ya si Sumi, Mbah. Wes, nggak usah bahas ini. Lah gimana? Mau nggak? Ya udahlah, Mbah, aku manut aja. Yang penting Mbah bisa nolongin aku, kasih duit 200 juta. Oh, alah. Gampang kalau itu. Yuk. Terus, iki terus kepiye, Mbah? Kok kepiye gimana toh? Lanjut ke 18 plus. Dah, kamu rumah. Mbah, kamu itu kok bisa kuat banget sih, Mbah? Kamu itu sebenarnya dukun kabul apa dukun cabul? Alah, kamu tuh ngomong apa? Udah berapa wanita, Mbah, yang kamu giniin, Mbah? Gini loh, Nok. Aku itu ngelakuin itu bukan karena aku tuh cabul. Sebenarnya, Nok, aku tuh mau cari calon istri yang pas. Dan ternyata di sini yang pas cuma kamu. Wah, barang kamu buket gede sak baskom. Udah gini aja, Nok. Kamu tak nikahin aja gimana? Tapi, Mbah, yang tak butuhin sekarang tuh duit loh, Mbah, bukan nikah. Udah, emangnya buat apa toh duit? Itu buat bayar utang loh, Mbah. Soalnya Oh, aku dulu belum alah. punya utang 200 juta. Oh, udah gini aja. Sekarang kamu pulang. Nah terus
Nanti kalau yang nagih utang datang gimana Mbak kalau duitnya belum ada? Kamu manut si Mbak aja. Yang penting kamu pulang. Pulang aja pulang. Ya udah, nanti duitnya jangan bohong Mbak. Udah nggak usah bahas duit. Yang penting kamu pulang. Pulang aja. Udah Mbak. Ya ampun. Baru kali ini aku menemukan seorang wanita yang gaulnya sak baskom. Waduh, mana nyokot-nyokot lagi. Aduh. Jadi seger badanku ini. Assalamualaikum. Mbak. Ini orang-orang itu mau bikin aku bangkrut apa gimana toh? Udah tadi Mbak Denok ditagih utangnya malah pura-pura ngelupa. Ini sekarang malah nggak ada orangnya. Ini pasti kabur ini. Mana aku butuh duit banget lagi ini. Duh, gimana ya ini? Kalau enggak aku balik aja ini ke rumahnya Mbak Denok. Aku minta aja Mbak Denok, tak suruh nyicil lah, entah berapapun itu. Tadi Mbak Kabul itu beneran apa bohongan ya? Kalau Mbak Kabul bohong, gimana nasibku? Mbak Denok, nanti dulu. Ada apa Mas Joni? Gini loh Mbak Denok, berhubung hari ini aku tuh lagi butuh duit banget ini ya. Utang Mbak Denok yang 200 juta itu tak potong Mbak 10 juta. Jadi tinggal 190 juta. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas Joni ya. Jangan seneng dulu Mbak Denok. Tak potong 10 juta itu, yang 90 juta tak minta sekarang. Terus yang 100 juta tanggal 30 nanti. Ya Allah Mas Joni, dapat duit dari mana Mas? 90 juta nggak punya duit loh Mas. Aku nggak mau tahu ya Mbak Denok. Pokoknya harus sadari ini. Tapi aku nggak ada loh Mas, kasihannya aku lah Mas. Hari ini ya Mbak, rasa kasihanku ini udah hilang. Adanya rasa emosi, rasa kesel. Karena apa? Aku tuh ditipu sama orang-orang. Duitku nggak pada dikembaliin. Pokoknya hari itu cepat. Ada apa toh ini? Kok tak denger ribut-ribut dari sana? Ribut kok di jalan nggak malu? Ada apa? Gini loh Mbak Denok punya utang sama aku tapi nggak mau bayar. Joni, kamu jadi nggak mau beli tanahku yang di ujung desa yang kamu tawar 300 juta? Nah, terus gimana nih Mbah? Kamu jadi beli nggak? Jadi toh Mbah. Udah, ambil yang 200, yang 100 kasih ke aku buat bayar utangnya Deno. Loh, kok Mbah tahu kalau utang Mbak Denok ke aku 200 juta? Calon istriku, dia udah cerita. Alah, Serius toh Mbak? Iya toh. malah Mbah. Kalau aku tahu Mbak Denok ini calon istrimu, ya nggak tak bentak-bentak toh Mbah. John, jadi orang itu mbok ya jangan kebiasaan suka nilai orang. Ini yang kamu nilai orang miskin, orang kaya loh dia. Loh, Mbah, masa toh Mbah? aku bukan orang kaya loh Mbah. Kamu nggak tahu hartaku tuh. Itu aja, mobilku berapa, kebunku berapa, sapiku berapa, kambingku berapa. Alah Mbah. Kamu nggak usah nyuruh aku itu hartamu. Aku ini lagi pusing banyak masalah. Udah Mbah, pokoknya itu tadi ya udah, pokoknya deal ya Mbah. Lunas utangnya. Jangan macam-macam. Apa ini? Tak kasih duit 200 cash ini, 200 juta cash ini. Udah Mbah, aku milih sawahnya aja. Ya udah, pokoknya nanti jujurnya 100 juta tak antar ke rumah Mbah. Tak ambilin dulu uangnya. Kamu itu jangan mentang-mentang punya duit sama orang galak bentak-bentak. Iya ya Mbah. Pokoknya deal ya Mbah. Sawahnya buat aku ini. 100 juta cepetin. Iya tak ambilin. Dah, tenang no. Matur suwun ya Mbah ya.
Iya, sama-sama. Terus jadi duit 200 juta itu aku utang sama si Mbah ya Mbah? Alah Deno, aku kan udah bilang sama kamu toh, aku loh udah cocok banget sama gawukmu yang sak baskom itu. Selama ini aku tuh nyari gawuk sak baskom buat tak jadiin istri. Lah ternyata kamu yang punya. Kamu mau tak nikahin loh, Nok. Nggak utang-utanganin, nggak utang-utang tak kasih. Beneran Mbah, Mbah mau nikahin aku Mbah? Iya toh. Ya udah Mbah, sekarang Mbah tunggu di sini. Aku tak ke rumahnya Sumi mau ngucapin terima kasih Mbah. Ini hubungannya apa sama Sumi? Ya karena semua ini tuh lantarannya dari Sumi loh Mbah. Oh gitu, ya udah. Ya udah, Mbah tunggu sebentar ya Mbah ya, nanti balik ke sini lagi aku Mbah. Nggak usah balik ke sini. Aku mau pulang ke rumah, nanti kamu ke rumahku aja. Ya udah, aku pergi dulu ya Mbah ya. Ya. Sum, Ya, Nok. kebetulan kita ketemu di sini Sum. Terima kasih banget ya Sum ya. Terima kasih banget pokoknya Sum. Terima kasih banget ya Sum ya. Kamu kenapa toh? Kita ini sama-sama janda loh. Nanti disangkanya orang kita ini udah gak doyan laki-laki. Ya bukannya gitu loh Sum. Aku meluk kamu itu cuman karena rasa bahagia aku, karena berkat ide kamu itu loh Sum. Hutangku 200 juta lunas dan sekarang aku jadi orang kaya Sum. Ya bener Nok. Iya bener Kalau Sum. gitu aku juga mau nyamperin Mbak Dukun. Sum, jangan Kenapa, Sum. Nok? Kamu gak usah pergi ke tempat Mbak Dukun itu. Lah iya kenapa? Karena Mbak Dukun kabel itu bukan Mbak Dukun kabel tapi Mbak Dukun cabul Sum. Aku tuh nggak mau nanti kamu dicabulin sama Mbak Dukun. Ya ampun Deno. Ternyata kamu tuh perhatian banget ya sama aku. Ya maaf ya Sum ya bukannya aku perhatian Sum. Terus? Cuman aku tuh nggak mau nanti kamu dicabulin sama Mbak Kabul. Karena Mbak Kabul itu cocok sama gembusku yang sebaskom. Dia mau nikahin aku Sum. Mbak Dukun kabel mau nikahin kamu? Iya Sum. Astaga. Tahu gitu Nok. Aku nggak ngasih saran ini ke kamu. Mending aku aja yang kesana loh jadi orang kaya kayak gini.